Jangan scroll dulu Pak Bu, serius tahan sebentar. Karena yang akan kita bahas ini bukan cuma soal BPJS biasa, bukan cuma soal kartu yang sering disimpan di dompet, bukan cuma soal iuran bulanan, bukan cuma soal rumah sakit, rujukan atau kabar yang biasanya lewat di grup WhatsApp keluarga. Ini menyangkut hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk para lansia, para pensiunan, orang tua kita di rumah, kakek, nenek, paman, bibi, dan keluarga yang selama ini menggantungkan perlindungan kesehatan pada BPJS Kesehatan. Coba bayangkan begini Pak Bu, malam-malam tiba-tiba orang tua kita mengeluh sesak napas, atau tekanan darahnya naik tinggi, atau gula darahnya mendadak tidak stabil. Anak-anak panik, cucu-cucu bingung, di rumah langsung ramai. Ada yang cari dompet, ada yang cari KTP, ada yang bongkar laci mencari kartu BPJS, ada yang tanya surat rujukannya mana, ada yang langsung panik, BPJS-nya masih aktif enggak ya. Dalam kondisi seperti itu yang dibutuhkan keluarga bukan aturan yang ribet, bukan penjelasan yang muter-muter, bukan juga petugas yang bikin orang tambah bingung. Yang dibutuhkan cuma satu, kepastian. Apakah peserta masih aktif, apakah cukup pakai KTP? Kalau kartu BPJS fisik tidak dibawa, apakah tetap bisa dilayani? Kalau ada tunggakan, apakah masih ada solusi? Kalau orang tua harus rawat inap, ruangannya layak atau tidak, aman atau tidak, nyaman atau tidak untuk lansia yang sudah lemah? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sekarang semakin penting untuk dipahami karena sistem BPJS Kesehatan sedang bergerak menuju beberapa perubahan besar dan dampaknya bukan cuma di atas kertas, tapi bisa terasa langsung di kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati, para lansia Indonesia, para pensiunan, para penerima manfaat, dan seluruh keluarga yang hari ini sedang mendampingi orang tua tercinta di rumah. Tolong dengarkan pembahasan ini sampai selesai. Jangan didengar setengah-setengah, karena kalau dipotong di tengah nanti bisa salah paham. Dan kalau sudah selesai jangan berhenti di diri sendiri. Tolong sampaikan juga kepada ayah, ibu, kakek, nenek, tetangga, teman pensiunan, atau siapapun yang sudah lanjut usia. Karena bisa jadi informasi sederhana yang Bapak Ibu bagikan hari ini akan sangat membantu mereka suatu hari nanti saat harus berhadapan dengan puskesmas, klinik, rumah sakit, loket pendaftaran, atau urusan administrasi kesehatan yang mendadak. Kita semua tahu bagi lansia kesehatan itu bukan lagi urusan sampingan, bukan lagi hal yang bisa dianggap nanti saja kalau sempat. Untuk banyak orang tua, kesehatan sudah menjadi bagian dari rutinitas hidup. Ada yang setiap bulan harus kontrol tekanan darah, ada yang harus cek gula darah secara berkala, ada yang rutin menebus obat jantung, ada yang bolak-balik ke dokter saraf, ada yang sering menahan nyeri sendi. Ada juga yang mulai susah berjalan jauh, tidak kuat berdiri lama, tidak tahan duduk terlalu lama, atau gampang lelah kalau harus antre berjam-jam. Dalam kondisi seperti itu, layanan kesehatan yang jelas, mudah, manusiawi, dan tidak membingungkan itu penting sekali. Sayangnya selama ini tidak sedikit lansia yang capek, bukan hanya karena penyakitnya, tapi juga karena prosedurnya. Ada yang bingung soal kartu, ada yang bingung soal rujukan, ada yang bingung soal kelas rawat inap, ada yang takut karena punya tunggakan, ada yang panik ketika harus berobat di luar kota, ada juga keluarga yang sebenarnya ingin membantu tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dan jujur saja Pak Bu, ini bukan cerita kecil, ini kenyataan yang terjadi setiap hari. Banyak orang tua akhirnya menunda berobat karena takut ribet, ada yang malu bertanya, ada yang berpikir nanti saja tidak apa-apa, padahal kondisinya sudah butuh pemeriksaan. Ada juga yang karena tidak tahu status BPJS-nya aktif atau tidak, akhirnya menunggu sampai keadaan benar-benar darurat. Padahal untuk lansia, keterlambatan sedikit saja bisa berisiko besar. Tekanan darah yang tidak terkontrol bisa memicu masalah serius. Gula darah yang dibiarkan bisa berdampak ke organ tubuh. Gangguan jantung yang tidak segera diperiksa bisa berubah menjadi keadaan gawat darurat. Jadi, memahami perubahan BPJS ini bukan sekadar menambah pengetahuan. Ini bisa menjadi bentuk perlindungan nyata untuk orang tua kita. Sekarang kita masuk ke perubahan pertama yang perlu dipahami baik-baik, yaitu soal perubahan sistem kelas rawat inap. Selama bertahun-tahun, masyarakat sudah terbiasa dengan istilah kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Pola pikirnya juga sudah melekat kuat, yang membayar lebih mahal biasanya merasa akan mendapat ruang yang lebih nyaman. Yang membayar lebih rendah menerima fasilitas yang lebih sederhana. Di satu sisi, masyarakat sudah lama menganggap itu wajar.
Tapi di sisi lain, dalam praktiknya sering muncul rasa tidak adil. Karena pada akhirnya semua pasien sama-sama sakit, sama-sama butuh istirahat, sama-sama butuh dirawat, sama-sama ingin diperlakukan dengan layak. Nah, sekarang sistem itu diarahkan menuju kelas rawat inap standar atau yang sering disebut KRIS. Ini bukan cuma ganti nama, Pak Bu. Bukan sekedar istilah baru supaya terdengar modern. KRIS membawa perubahan cara pandang. Intinya, pemerintah ingin mengurangi kesenjangan fasilitas dasar dalam perawatan rawat inap. Jadi yang ditekankan bukan lagi semata-mata siapa bayar berapa lalu dapat kamar seperti apa, tapi bagaimana semua peserta tetap memperoleh standar minimum ruang rawat inap yang layak, aman, manusiawi, dan mendukung proses pemulihan. Bagi lansia ini penting sekali, coba bayangkan seorang ibu usia 68 tahun yang selama ini menjadi peserta dengan iuran rendah. Saat harus dirawat, mungkin beliau khawatir akan ditempatkan di ruangan yang terlalu padat, terlalu bising, kurang nyaman, kurang privasi, ventilasinya tidak baik, atau akses kamar mandinya tidak ramah untuk orang tua. Bagi orang muda mungkin hal seperti itu masih bisa ditahan. Tapi bagi lansia, ruang rawat yang terlalu padat dan tidak nyaman bisa membuat kondisi semakin lemah. Mereka bisa sulit tidur, gampang stres, gelisah, bingung, bahkan proses pemulihan bisa terganggu. Dengan sistem rawat inap standar yang ingin ditekankan adalah bahwa setiap pasien tetap manusia yang harus diperlakukan dengan layak. Ada perhatian terhadap pencahayaan ruangan, ada perhatian terhadap ventilasi, ada perhatian terhadap suhu ruangan, ada pengaturan jarak antar tempat tidur, ada kelengkapan tempat tidur, ada pemisahan pasien berdasarkan jenis kelamin atau kondisi medis tertentu, ada juga perhatian terhadap akses kamar mandi. Ini bukan soal mewah-mewahan. Ini soal keselamatan, ketenangan, kualitas istirahat, dan pemulihan. Untuk lansia, kamar mandi yang mudah diakses bisa mengurangi risiko jatuh. Jarak tempat tidur yang tertata bisa memberi ruang gerak yang lebih aman. Ventilasi dan pencahayaan yang baik bisa membuat pasien tidak merasa sumpek. Ruang yang tidak terlalu padat bisa membantu pasien beristirahat lebih tenang. Jadi, jangan dianggap remeh. Tapi biasanya begitu masyarakat mendengar ada sistem baru, pertanyaan pertama yang muncul adalah apakah iuran akan naik? Ini pertanyaan yang sangat wajar karena banyak keluarga hidup dengan penghasilan terbatas. Para pensiunan kecil, janda pensiun, duda pensiun, keluarga yang masih menanggung orang tua pasti langsung berpikir soal biaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kenaikan kecil saja bisa terasa. Harga beras naik sedikit terasa. Harga obat naik sedikit terasa. Biaya transportasi naik sedikit juga terasa. Apalagi kalau menyangkut iuran bulanan yang harus dibayar rutin. Yang perlu dipahami, perubahan menuju sistem KRIS dilakukan bertahap, tidak semua langsung berubah dalam satu malam. Pemerintah juga harus melihat kesiapan fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Rumah sakit di kota besar tentu berbeda kondisinya dengan rumah sakit di daerah kecil atau wilayah terpencil. Jumlah ruangan, tempat tidur, tenaga kesehatan, fasilitas, dan kemampuan penyesuaian masing-masing rumah sakit tidak bisa disamakan begitu saja. Karena itu, pendekatan bertahap menjadi penting supaya masyarakat tidak kaget mendadak dan rumah sakit juga punya waktu untuk menyesuaikan diri. Bagi peserta PBI atau penerima bantuan iuran, termasuk lansia dari keluarga tidak mampu yang sudah tercatat sebagai penerima bantuan, prinsip perlindungannya tetap penting untuk dipahami. Iuran mereka ditanggung negara. Ini harus ditegaskan supaya para lansia tidak langsung panik begitu mendengar kata perubahan. Jangan sampai ada orang tua berpikir, waduh nanti saya harus bayar lebih mahal. Padahal statusnya termasuk kelompok yang dibantu. Kelompok rentan tetap harus menjadi prioritas perlindungan karena merekalah yang paling membutuhkan jaminan keberlangsungan layanan kesehatan. Perubahan kedua yang sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan NIK atau nomor induk kependudukan sebagai identitas utama kepesertaan. Artinya ketergantungan pada kartu fisik BPJS semakin berkurang. Untuk anak muda ini mungkin terdengar biasa saja, tapi untuk lansia ini bisa menjadi perubahan yang sangat membantu. Coba lihat kenyataan di rumah. Berapa banyak orang tua yang lupa menaruh kartu BPJS? Berapa banyak yang kartunya sudah kusut karena disimpan bertahun-tahun di dompet? Berapa banyak yang kartunya rusak, terlipat basah, atau tulisannya sudah sulit dibaca? Berapa banyak yang ketika mendadak sakit keluarga panik mencari kartu tapi tidak ketemu? Akhirnya ada yang pulang dulu, ada yang menunda pendaftaran, ada yang bingung di loket.
Bahkan ada yang merasa seolah-olah tidak bisa berobat hanya karena kartu fisiknya tidak ada. Padahal bagi lansia, situasi seperti itu berat sekali. Ketika badan sedang sakit, napas tidak enak, kepala pusing, kaki lemah, dan tenaga terbatas, urusan administrasi kecil pun bisa terasa sangat besar. Maka integrasi ENIK sebagai identitas utama menjadi langkah yang sangat membantu. Peserta cukup menunjukkan KTP, lalu data kepesertaan bisa ditelusuri melalui sistem. Ini membuat proses menjadi lebih sederhana, terutama bagi orang tua yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital. Kita harus realistis, Pak, Bu. Tidak semua lansia punya ponsel pinter. Tidak semua bisa membuka aplikasi. Tidak semua hafal nomor peserta. Tidak semua tahu cara menunjukkan kartu digital. Bahkan ada yang untuk membuka WhatsApp saja masih perlu dibantu anak atau cucu. Jadi ketika KTP bisa menjadi pintu masuk untuk mengecek kepesertaan, ini sangat melegakan. KTP adalah identitas yang paling umum dibawa dan paling mudah dikenali. Dengan begitu, risiko pasien tertunda pelayanan hanya karena tidak membawa kartu fisik bisa berkurang. Tapi ingat, ini bukan berarti keluarga boleh santai total. KTP memang sangat membantu, tapi data kepesertaan tetap harus dipastikan benar. Nama harus sesuai, NIK harus sesuai, status harus aktif. Jangan sampai baru sadar ada masalah ketika sudah berada di rumah sakit. Karena itu, keluarga tetap perlu membantu orang tua mengecek data mereka. Jangan tunggu sakit dulu baru panik. Cek sekarang saat kondisi masih tenang. Perubahan ketiga adalah semakin luasnya jaringan fasilitas kesehatan dan semakin diperhatikannya kualitas layanan bagi peserta BPJS, termasuk juga pembahasan tentang kemungkinan penguatan layanan perawatan di rumah atau home care untuk kondisi tertentu. Ini juga penting sekali bagi lansia. Selama ini salah satu keluhan terbesar keluarga yang merawat orang tua adalah soal jarak. Tidak semua lansia tinggal dekat rumah sakit besar. Tidak semua tinggal dekat fasilitas rujukan yang lengkap. Ada yang harus naik kendaraan jauh. Ada yang harus berganti kendaraan. Ada yang berangkat subuh supaya bisa antre. Ada yang setelah sampai masih harus menunggu lama. Bagi orang sehat, perjalanan jauh ke rumah sakit mungkin hanya melelahkan. Tapi bagi lansia dengan penyakit kronis, perjalanan seperti itu bisa sangat berat. Bayangkan seorang bapak usia 74 tahun yang punya gangguan pernapasan atau masalah jantung. Untuk kontrol rutin saja, beliau harus menempuh perjalanan panjang. Belum sampai rumah sakit, tenaganya mungkin sudah habis. Setelah itu masih harus antre pendaftaran, menunggu dokter, mengambil obat, lalu pulang dalam keadaan semakin lelah. Ini bukan sekadar repot, ini bisa memperburuk kondisi. Karena itu, semakin luasnya kerjasama dengan fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas layanan menjadi hal yang sangat berarti. Kalau fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS semakin banyak dan kualitasnya terus diperhatikan, maka lansia punya peluang lebih besar untuk mendapatkan pelayanan yang lebih dekat dari rumah. Mereka tidak selalu harus berpikir bahwa layanan yang layak hanya ada di kota besar atau rumah sakit tertentu. Tentu kualitas tetap harus dijaga. Bukan hanya jumlah fasilitas yang penting, tapi juga bagaimana pelayanan diberikan. Petugas harus membantu, prosedur harus jelas, pasien lansia harus diperlakukan dengan sabar. Lalu ada pembahasan tentang home care atau perawatan di rumah untuk kondisi tertentu. Ini sangat relevan dengan kehidupan keluarga Indonesia sekarang. Banyak anak bekerja di luar kota, banyak keluarga kecil yang tidak selalu punya anggota di rumah sepanjang hari. Banyak lansia yang mobilitasnya terbatas, sulit berjalan, mudah lelah atau sedang dalam masa pemulihan. Dalam kondisi seperti itu, layanan yang bisa mendekat ke rumah pasien sangat membantu. Home care bukan sekadar layanan nyaman-nyamanan. Untuk sebagian lansia, ini bisa menjadi perlindungan serius. Dengan perawatan di rumah, risiko jatuh dalam perjalanan bisa berkurang. Kelelahan karena antre bisa berkurang. Pasien yang kondisinya rapuh tidak harus selalu dipaksa keluar rumah. Tentu pelaksanaannya perlu aturan, syarat, dan mekanisme yang jelas. Tidak semua kondisi bisa otomatis dilayani di rumah. Tapi arah pembahasan ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan mulai melihat kebutuhan lansia secara lebih manusiawi. Bahwa tidak semua pasien bisa diperlakukan sama seperti orang muda yang masih kuat bolak-balik ke rumah sakit. Perubahan keempat adalah digitalisasi rekam medis atau electronic health record yang semakin terintegrasi. Kedengarannya memang teknis, tapi manfaatnya besar sekali bagi lansia. Banyak lansia punya riwayat penyakit panjang, ada yang bertahun-tahun minum obat tekanan darah,
ada yang punya diabetes, ada yang punya riwayat operasi, ada yang punya alergi obat tertentu, ada yang punya gangguan ginjal, kolesterol tinggi, penyakit jantung, stroke ringan, asam urat, saraf kejepit, dan berbagai masalah kesehatan lain. Masalahnya tidak semua lansia ingat detailnya. Mereka mungkin lupa nama obat, lupa dosis, lupa kapan terakhir dirawat, lupa dokter mana yang pernah menangani, bahkan kadang keluarga pun tidak tahu lengkap. Dalam sistem yang belum terintegrasi dengan baik, setiap kali pindah dokter atau pindah fasilitas kesehatan, pasien dan keluarga sering harus menjelaskan ulang dari awal. Pernah sakit, obatnya apa, pernah alergi, pernah operasi, pernah dirawat di mana, kapan terakhir kontrol. Pertanyaan seperti itu memang penting, tapi bagi lansia bisa sangat melelahkan dan membingungkan. Apalagi kalau kondisi sedang sakit, panik, atau daya ingat sudah menurun. Dengan rekam medis digital yang lebih terhubung, tenaga medis yang berwenang bisa lebih mudah melihat riwayat kesehatan pasien. Dokter tidak harus menebak-nebak dari nol. Data yang lebih lengkap membantu dokter mengambil keputusan dengan lebih aman. Misalnya, dokter bisa menghindari pemberian obat yang bertentangan dengan obat rutin pasien. Dokter bisa mengetahui apakah pasien punya alergi tertentu. Dokter bisa melihat riwayat penyakit kronis yang perlu diperhatikan sebelum memberikan tindakan medis. Bagi lansia ini berarti pelayanan bisa lebih aman, lebih cepat, dan lebih efisien. Mereka tidak perlu terus-menerus mengulang cerita yang sama. Ya. Keluarga tidak harus panik mengingat nama obat yang sulit, dokter juga punya gambaran yang lebih utuh tentang kondisi pasien. Dan satu hal lagi, digitalisasi yang baik bisa membantu memangkas waktu pelayanan. Ini penting banget. Karena bagi lansia, menunggu lama bukan cuma bikin bosan. Menunggu terlalu lama bisa membuat nyeri kambuh, badan lemas, kepala pusing, napas berat, bahkan stres. Jadi ketika sistem digital bisa membuat proses lebih cepat, itu bukan sekadar efisiensi administrasi. Itu juga bentuk kepedulian terhadap kenyamanan pasien, terutama orang tua yang sudah lanjut usia, tapi tentu saja digitalisasi harus tetap diimbangi dengan pendampingan yang manusiawi. Jangan sampai karena semua serba digital, lansia yang tidak paham teknologi malah merasa ditinggalkan. Keluarga dan petugas layanan tetap punya peran penting untuk menjembatani. Perubahan kelima yang sangat nyata di masyarakat adalah soal penanganan tunggakan iuran dan adanya kemudahan bagi peserta yang memiliki tunggakan agar bisa kembali aktif tanpa harus langsung menanggung seluruh beban sekaligus. Ini isu yang banyak dialami keluarga. Tidak sedikit orang sebenarnya ingin menjaga BPJS tetap aktif, tapi pada satu masa mengalami kesulitan ekonomi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang penghasilannya turun, ada yang harus mendahulukan kebutuhan makan, ada yang terkena pengeluaran mendadak, akhirnya iuran tertunda, 1 bulan menunggak, lalu 2 bulan, lalu bertambah lagi, tiba-tiba jumlahnya terasa besar. Ketika orang tua sakit dan membutuhkan layanan, keluarga langsung panik, aduh tunggakannya banyak, harus bayar semua dulu atau bagaimana. Dalam kondisi terdesak, rasa takut terhadap biaya bisa membuat orang menunda berobat, padahal penyakit tidak menunggu kita siap secara finansial. Disinilah pentingnya skema keringanan atau cicilan tunggakan bagi peserta yang memenuhi ketentuan. Kebijakan seperti ini memberi ruang bernapas bagi keluarga. Tunggakan tidak selalu harus dilihat sebagai tembok besar yang mustahil dilewati. Ada mekanisme yang bisa dicari tahu, ada jalur resmi yang bisa dimanfaatkan, ada cara agar kepesertaan bisa kembali aktif secara lebih realistis. Bagi keluarga yang merawat lansia, ini bisa sangat menenangkan, karena hal yang paling menyedihkan adalah ketika orang tua yang sangat membutuhkan pertolongan justru tertahan oleh masalah administrasi dan tunggakan. Maka pesannya jelas. Jangan langsung menyerah kalau ada tunggakan. Jangan cuma panik. Jangan hanya dengar cerita dari tetangga. Jangan langsung percaya kabar yang beredar di grup WhatsApp. Cari tahu lewat jalur resmi, tanyakan langsung, pahami syaratnya, gunakan program yang memang tersedia jika memenuhi ketentuan, dan bagi keluarga yang benar-benar tidak mampu, jangan lupa ada jalur PBI atau penerima bantuan iuran. Ini penting sekali. Banyak orang tua mungkin sebenarnya layak dibantu, tapi tidak tahu caranya. Ada yang malu bertanya, ada yang merasa tidak pantas, ada yang tidak tahu harus mengurus kemana. Padahal fungsi perlindungan sosial adalah memastikan warga yang lemah secara ekonomi tetap punya akses layanan kesehatan dasar. Jangan sampai orang tua tetap membayar dengan susah payah, atau malah BPJS-nya tidak aktif sama sekali, padahal mungkin bisa masuk dalam kategori yang dibantu negara.
Bagi anak-anak yang sekarang merawat orang tua, informasi ini sangat berharga. Coba cek, apakah orang tua masih membayar mandiri padahal kondisinya sudah berat? Apakah mereka punya tunggakan karena memang tidak mampu? Apakah mereka sudah terdata dengan benar? Apakah ada kemungkinan masuk jalur bantuan? Hal-hal seperti ini perlu ditanyakan dengan sabar. Jangan menunggu orang tua cerita sendiri. Karena banyak orang tua tidak ingin merepotkan anak. Mereka bisa saja diam meskipun sebenarnya bingung. Setelah memahami 5 perubahan besar ini, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana memastikan semua perubahan tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan oleh para lansia. Karena perubahan kebijakan tidak otomatis membuat semua orang langsung merasakan manfaatnya. Ada jarak antara aturan yang dibuat Den